Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Semangat ya, walaupun sudah hampir 8 bulan kita belajar dari rumah. Oke, hari ini memasuki tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Dan pembelajaran 1. Kita sekarang berada di era globalisasi. Coba kita sebutkan apa saja yang menjadi fakta globalisasi yang ada di sekitarmu. Ya. Amatilah produk-produk yang ada di sekitar kalian. Bisa berupa pakaian, tas, sepatu yang kamu, temanmu, gurumu, orang tuamu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas atau di sekitar rumah kalian karena sekarang kalian belajar di rumah. Bisakah kamu menerka negara mana saja yang memproduksinya? Oke, kita sedikit belajar dari peta dunia ini ya. Globalisasi mungkin anak-anak sudah pernah mengenal kata global yang artinya dunia ya. Sehingga globalisasi adalah proses mendunia. Artinya jarak antar negara itu terasa begitu dekat sampai kita seolah-olah berada di negara atau bisa menikmati hasil dari negara lain. Misalnya kita bisa mengendarai mobil yang berasal dari Jepang. Kalau batik kita produk dalam negeri ya. Terus kita juga bisa menikmati susu UHT yang berasal dari Selandia Baru, karpet dari Turki, jam tangan dari Swiss, dan lain-lain. Tolong nanti anak-anak cari 3 produk yang ada di rumah kalian dan perkirakan asalnya itu dari negara mana. Bisa juga berupa makanan ya anak-anak. Nah, globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Sekarang banyak sekali ya anak-anak, kita lihat pizza. Coba kamu terka pizza itu dari negara mana hingga sampai ke Indonesia. Artinya sudah ada proses mendunia dari pizza. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang manfaat dari penemuan ya, baik penemuan dalam komunikasi maupun dalam transportasi. Ternyata efeknya, dampaknya adalah sangat memudahkan proses mendunia atau globalisasi. Nah, pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara ASEAN. Masih ingatkah anak-anak negara ASEAN itu ada berapa? Negara ASEAN itu adalah negara yang merupakan gabungan dari negara-negara Asia Tenggara yang saling bekerja sama. Nah, di sini ada bacaan Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Kita baca bersama ya. Anak-anak silakan buka buku siswa kalian. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak menteri luar negeri dari Amerika, Hillary Clinton, dan menteri luar negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional,
seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada. Kemudian memainkannya bersama-sama dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kerjasama negara Asia Tenggara di masa globalisasi ya. Silakan anak-anak di rumah mencari informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan ASEAN. Kalian bisa baca buku penunjang yang lain ya selain buku siswa ini. Kamu bisa mencari informasi di berbagai media. Selain itu juga surat kabar, majalah, atau buku-buku lain yang ada di rumah kalian ya. Nah, setelah itu informasi yang kalian temukan, silakan isikan pada tabel di bawah ini. Kerjasama Indonesia dengan negara Asia Tenggara di bidang sosial budaya pada masa globalisasi. Dalam bentuk sosial apa, dalam bentuk budaya apa. Dan tulis pula peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara Asia Tenggara. Yang berikutnya, masih ingatkah kalian tentang teks eksplanasi ilmiah? Apa itu teks eksplanasi? Teks yang berisi tentang proses terjadinya sesuatu, gejala alam gitu ya. Teks eksplanasi dibagi menjadi 3 bagian ya. Masih ingat kan penjelasan kemarin? Mari kita baca contoh dari teks eksplanasi. Menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik supaya sumber energi di dalamnya menjadi ditemukannya televisi, komputer, telepon genggam. Arus informasi kemudian menyebar begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit tenaga air atau PLTA, air waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen
oleh saluran transmisi. Komponen utama pada sebuah pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa dari aliran angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik? Nah, setelah kalian membaca kembali, kalian bisa menuliskan informasi penting dari tiap paragraf. Kamu telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik. Komponen utama pada sebuah pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Nah, silakan cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik dari pembangkit listrik. Oke anak-anak, silahkan tugasnya hari ini adalah yang pertama IPS, yaitu kalian bisa menuliskan benda-benda yang ada di sekitar kalian beserta asal negaranya, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, dan pengaruh produk tersebut terhadap kehidupan suatu negara. Yang kedua adalah tugas IPA. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik. Silahkan tugas yang kalian kerjakan difoto lalu diupload melalui Google Classroom, atau kalian jika terkendala sinyal silahkan kirim ke WA. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.